Niniwe kenapa diberikan keselamatan sama Tuhan? Apakah Niniwe adalah bagian dari Bani Israel? Tapi segala argumen dari Elia menunjukkan Tuhannya Elia rasis. Kalau Uni mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain juga diselamatkan, Tuhan sudah jelas membantah bahwa janji itu hanya diberikan kepada keturunan Isa. Argumentasi asal mangap Uni Rifa disikat habis Elia Miron. Mari kita simak debat seru mereka berikut ini. Parameter kebenaran saya bukan dari pendapat Yahudi, tapi saya membawa sudut pandang Yahudi terkait bagaimana mereka memahami Tuhan yang memberikan keselamatan kepada siapa saja. Apakah hanya kepada Bani Israel atau melulu dari Bani Israel? Saya sudah bantah datanya dengan adanya pengutusan Bileam sebagai nabi. Satu. Yang kedua adalah adanya daerah-daerah yang bukan Bani Israel diselamatkan. Baca Yunus pasal 3 nomor 1 sampai 5. Itu Niniwe itu Bani Israel bukan? Niniwe kenapa diberikan keselamatan sama Tuhan? Apakah Niniwe adalah bagian dari Bani Israel? Apakah mereka bersunat? Tidak bersunat. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan Tuhan, ini esensi Tuhan yang kita pertanggungjawabkan di sini. Apakah Tuhan itu rasis atau tidak? Tapi segala argumen dari Elia menunjukkan Tuhannya Elia rasis. Hanya berdasarkan dari Bani Israel kesukuan saja. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan Niniwe. Tuhan menyelamatkan Niniwe itu bukan dalam pengertian ikatan perjanjian. Kalau Uni mengatakan misalnya bahwa bangsa-bangsa lain juga diselamatkan, artinya keselamatan mengenai janji itu diberikan kepada mereka. Tuhan sudah jelas membantah bahwa janji itu hanya diberikan kepada keturunan Isa. Apa yang mau Anda tambahi dari apa yang tertulis di dalam Torah? Tentu itu tidak relevan. Saya melihat tidak ada titik temu antara Uni Rifa dengan Elia Miro. Uni Rifa berkata B, sebenarnya yang ditanggapi adalah A yang disampaikan oleh Elia Miro. Ikatan perjanjian itu jelas. Sudah terlihat dari sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala keturunan daripada si ular itu. Itu kabar baik yang digenapi dalam diri Yesus. Saya ingin tegaskan kepada kita, ikatan perjanjian itu diberikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, bukan kepada Abraham, Ismail dan keturunannya. Ikatan perjanjian apa? Ikatan perjanjian bahwa oleh Abraham dan keturunannya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang dimaksud bukan fokus kepada tataran yang miskin, dangkal, dan sempit, berkat jasmani. Tidak. Berkat kekekalan. Itu sebabnya di dalam Matius 1 ayat 1 dijelaskan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi Abraham, Ishak, Yakub punya 12 keturunan yang akhirnya disebut suku-suku Israel. Dan salah satu suku yang puncaknya kepada Yesus adalah dari suku Yehuda. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk Saudari Rifa, Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang ditekankan oleh Elia Miron adalah ikatan perjanjian bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bukan dari luar bangsa Yahudi. Dari bangsa Israel, bukan dari luar bangsa Israel. Mau dari bangsa mana, dari suku mana, dari ras mana, dari agama mana. Yang mau percaya kepada Allah Israel, Yahweh Elohim, diberikan peluang dan kesempatan untuk menikmati keselamatan. Tentunya bagi setiap suku bangsa di dunia ini yang percaya kepada Allahnya Abraham, pasti tidak bisa dipisahkan dari korban penebusan.
Karena itu sudah menjadi pola dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Nanti diteruskan oleh bangsa Israel. Dan puncak dari karya penebusan itu ada dalam diri Yesus. Jadi Allah mengutus Bileam kepada orang bukan Israel, silahkan saja, gak ada masalah. Inti utamanya adalah Bileam itu diutus atas nama Allah Israel Yahweh Elohim. Jadi bangsa manapun tetap harus tunduk dan percaya kepada Allahnya Israel, bukan Allah yang lain. Karena Alkitab berkata, segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Allah yang sejati, Allah yang benar itu adalah Allah Bapa Yahweh Elohim yang disembah oleh orang Israel. Itu juga yang kita sembah. Tapi bagi orang Israel, Allah yang belum menyatakan diri melalui firman-Nya nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Jadi mereka masih menantikan Mesias yang akan datang secara bangsa. Tetapi jangan keliru, murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Banyak orang Israel yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jangan keliru dan salah. Kok mayoritas belum? Tunggu dulu, sejarahnya belum selesai. Ada saat dan waktunya mereka akan terbuka mata hati, mata rohaninya, dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe untuk memperingatkan bangsa ini, tentu atas nama Allah Israel. Kalau mereka bertobat, ya silakan, tidak masalah. Termasuk dari Indonesia, dari bangsa manapun di dunia ini. Tidak ada masalah karena Yesus datang ke seluruh dunia. Yesus itu bukan hanya Juru Selamat Israel, tapi Juru Selamat dunia. Saya tunjukkan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi Juru Selamat dunia. Inti utama yang ingin ditegaskan oleh Elia Miro, bukan dalam konteks Allah mengutus Bileam kepada bangsa yang bukan Israel, Allah mengutus Yunus kepada bangsa Niniwe. Bukan itu, tetapi semuanya tetap harus kembali kepada Allah Israel. Kalau sudah berbicara tentang Allah Israel, tidak bisa dipisahkan dari korban penebusan. Dan puncak penebusan itu ada dalam diri Yesus Kristus Sang Firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan. Jadi Allahnya orang Kristen itu bukan Allah yang rasis, tapi Allah yang mengasihi seluruh dunia. Makanya Yohanes 3 ayat 16. Hai Uniripa yang terhormat, yang merasa diri paling pintar dan cerdas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita keselamatan itu untuk seluruh dunia, tapi pokok beritanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus.